Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasib Saifuddin. Saya berasal dari Watu Patok, Bandar Pacitan. Saya sedang berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang sekarang sedang melakukan kegiatan KPM DDR kuliah Pengabdian Masyarakat Daring dari Rumah 2021. Kuliah Pengabdian Masyarakat Daring dari Rumah, khususnya untuk saya sendiri, nanti akan berfokus atau berjudul tentang upaya peningkatan kedisiplinan jam masuk madrasah diniyah Taslimul Huda di Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Sebelum lebih lanjut membahas tentang judul atau pokok pembahasan, saya sedikit menjelaskan atau menggambarkan tentang Pondok Pesantren Thoriqul Huda itu sendiri. Pondok Pesantren Thoriqul Huda terletak di Desa Cekok, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Yang mana Pondok Pesantren Thoriqul Huda ini dibangun di atas sebidang tanah kurang lebih luasnya 150 meter persegi. Dulunya Pondok Pesantren Thoriqul Huda ini merupakan pondok yang mengajarkan tentang ilmu kanuragan atau ilmu kekebalan bela diri. Kemudian lambat laun berkembangnya zaman, mulai adanya santri, mulai adanya kepercayaan dari masyarakat untuk menitipkan putranya ke pondok ini. Pondok ini mulai berkembang. Dilihat dari struktur pelaksanaan pembelajaran yang mulai tersusun dengan rapi, misalnya penambahan kurikulum pesantren, sistem pembelajaran yang mulai diberlakukan, hingga berdirinya Madrasah Diniyah Taslimul Huda yang kita fokuskan nanti pada penelitian KPM DDR ini. Kita awali dulu kegiatan kuliah pengabdian masyarakat daring dari rumah ini. Yang pertama dan paling utama, kita meminta izin atau sowan kepada pengasuh Pondok Pesantren Thoriqul Huda pada tanggal pada tanggal 13 Agustus sebelum melakukan semua kegiatan KPM DDR 2021 ini. Setelah melakukan sowan kepada pengasuh, kami melakukan konsultasi dan saran kepada pihak madrasah, khususnya kepala madrasah, supaya bisa membantu dan juga mengarahkan pengurus madrasah untuk menyukseskan kegiatan selama kurang lebih 36 hari ke depan. Setelah semua perizinan dan konsultasi telah selesai, kami mulai melakukan kegiatan KPM DDR yang berkhusus untuk penertiban jam masuk madrasah. Kami melakukan setiap madrasah mau dimulai. Selain itu juga, kami melakukan sosialisasi terhadap kelas-kelas yang kiranya kurang disiplin, supaya efek dan juga maksud dari penertiban jam masuk madrasah bisa maksimal dan diterima oleh para santri. Terlebih bisa menjadikan kebiasaan disiplin masuk madrasah sesuai jam yang telah ditentukan. Kami juga melakukan kegiatan seperti bersih-bersih lingkungan, membersihkan ruang kelas, supaya kegiatan belajar mengajar semakin semangat dan juga meningkatkan iman kita terlebih ketika lingkungan dan kelas bersih, santriwan dan santriwati nyaman, senang dan juga bahagia di kelas. Hal ini juga mendorong supaya santri lebih disiplin masuk kelas. Kami juga melakukan kegiatan yang diminta pihak IAIN Ponorogo, yaitu workshop literasi digital kepada pihak santri, supaya santri tidak ketinggalan zaman, tidak dikatakan kuno oleh orang yang berada di luar pondok. Santri juga mengetahui tentang peran media sosial di era teknologi seperti ini. Juga tidak menyalahgunakan media sosialnya,
supaya media sosial bisa menambah keilmuan dan keimanan para santri. Di tengah kegiatan KPM DDR 2021 terdapat hari besar Islam, yaitu Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Alhamdulillah kami juga ikut diminta membantu lancarnya acara kurban di Pondok Pesantren Thoriqul Huda itu, membantu memotong daging, membaginya, menyerahkan ke masyarakat sekitar pesantren. Kembali pada fokus bahasan, yaitu tentang ketertiban jam masuk madrasah yang sudah terbahas sedikit di atas. Kami lakukan evaluasi pasca kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kegiatan. Ditinjau dari yang pertama, target kehadiran santri pada jam masuk madrasah. Kedua, tercapainya tujuan kebiasaan masuk tepat waktu. Keempat, evaluasi pelaksanaan kegiatan KPM DDR untuk mengetahui hasil dari seluruh rangkaian kegiatan. Hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian dimulai sejak diterimanya peserta KPM DDR oleh pengasuh Pondok Pesantren Thoriqul Huda dan terbukanya pihak madrasah untuk diteliti. Pembahasan tentang tata kelola manajemen madrasah yang baik serta pengelolaan kelas unggulan setidaknya harus diperkuat pada lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo. Setidaknya ada dua faktor pendukung secara eksternal dan juga internal aset program pendidikan madrasah diniyah yang dimiliki pondok menjadi basis utama pengembangan pendidikan di bawah Yayasan Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Faktor internal yaitu kesungguhan lembaga mengembangkan dirinya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa tanah yang luas, bangunan kelas, serta fasilitas belajar yang layak untuk proses belajar mengajar. Kedua, faktor eksternal yaitu tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya atau memondokkan anaknya di Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Aset pendidikan yang dimiliki oleh pondok pesantren masih belum terintegrasi secara baik kepada seluruh elemen di bawah naungan Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Setidaknya bisa dikatakan jalannya sendiri-sendiri atau masih belum beriringan. Bagaimana manajemen tata kelola madrasah yang baik juga mengintegrasikan pembelajaran kitab salafi dalam kurikulumnya, serta masih lemahnya pemahaman guru-guru tentang pengelolaan kelas. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat secara garis besar dapat dilihat dari beberapa komponen. Yang pertama, keberhasilan target kedisiplinan jam masuk madrasah. Target yang diinginkan oleh peserta KPM DDR adalah dengan terbiasanya santri masuk pada jam yang telah ditentukan, walaupun dari pihak peserta KPM DDR sudah tidak melakukan kegiatan, akan tetapi sudah tertanam dan menjadi kebiasaan bagi para santri. Yang kedua, tercapainya tujuan pelatihan. Tujuan KPM DDR adalah membekali semua elemen madrasah di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Thoriqul Huda terhadap pentingnya kedisiplinan, apalagi tentang jam masuk madrasah, supaya semua elemen bisa berintegrasi dan semua elemen bisa berkompromi supaya memajukan pesantren, khususnya madrasah diniyah Taslimun Huda, dengan mengelola bersama-sama. Yang ketiga, kesadaran santri terhadap kedisiplinan. Hal ini yang pokok dan harus bisa terlaksana walaupun sulit, tetapi jika ini terus berlanjut walaupun KPM DDR sudah tidak terlaksana, tetapi kedisiplinan para pengurus madrasah untuk selalu mengingatkan untuk disiplin masuk madrasah, maka apa yang diinginkan insya Allah bisa terlaksana. Faktor pendukung dan penghambat kegiatan KPM. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan dapat diidentifikasi faktor pendukung dan penghambat KPM DDR. Faktor pendukungnya yaitu dukungan pengasuh Pondok Pesantren Thoriqul Huda
Cekok Babadan Ponorogo terhadap pelaksanaan KPM DDR 2021. Keterbukaan dan ketersediaan pihak madrasah dalam membantu kegiatan KPM DDR 2021. Antusias para ustadz-ustadzah dalam hal penertiban jam masuk madrasah. Faktor penghambatnya, karena setiap hari diingatkan, terkadang para santri malah menyepelekan. Jadi kami harus ekstra tenaga untuk mengingatkan kembali. Mengingat banyaknya santri, jadi kami harus mengelilingi kamar satu persatu dan kadang kami juga memiliki rasa jenuh yang harus dilawan. Dari hasil kegiatan ke KPM DDR 2021, dalam pembiasaan jam masuk menunjukkan sedikit keberhasilan, ditunjukkan dengan data santri yang sudah mulai terbiasa masuk sesuai jamnya. Mulai adanya perilaku terbiasa masuk kelas tanpa adanya pengingatan dari pihak madrasah. Demikian tadi sedikit presentasi hasil kegiatan KPM DDR 2021. Bila ada salah penyampaian, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.